Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa. Allah. Ada yang tidak masuk hari ini? Sikap dulu Sabita, silahkan. Silakan Sabita pimpin doa. Adalah teman-teman, sebelum memulai belajar pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Ada yang tahu kecerdasan artifisial itu apa? Atau yang biasa disebut dengan AI. Ada yang tahu AI itu apa? Kalau belum tahu, ayo kita ice breaking dulu sebelum kita masuk ke dalam materi tentang kecerdasan artifisial. Di sini ada gambar. Nah, ada gambar mesin cuci, Magicom, kalkulator, terus ada handphone, ada YouTube, ya. Nah, di antara gambar-gambar ini, kalau ibu sebutkan gambarnya, misalnya ibu bilang Magicom, perintahnya adalah jangan angkat tangan. Kalau ibu sebutkan YouTube, kalian harus angkat tangan, ya. Oke. Sekarang siap? Konsentrasi. Mesin cuci, kalkulator, YouTube, handphone. Masih ada yang turun. Mesin cuci, YouTube, handphone. Mesin cuci, Magicom, YouTube, handphone. Tepuk tangan dulu, masih ada yang belum konsentrasi, ya. Jadi di antara seluruh barang yang ibu sebutkan tadi itu adalah ada yang termasuk dari aplikasi yang dihasilkan dari AI atau Artificial Intelligence. Apa sih Bu Artificial Intelligence itu? Mari kita simak pengertian dari AI. Ya, AI adalah dilansir dari TechTarget adalah kecerdasan buatan, ya, atau Artificial Intelligence, rekayasa teknologi yang mempelajari dan membangun sistem komputer melalui tindakan layaknya manusia. Itu adalah layanan dari teknologi yang melakukan tindakan layaknya manusia. Kalau robot itu AI bukan? Gimana bisa dikatakan AI? Kalau AI kan dia layaknya manusia. Manusia itu biasanya melakukan sesuatu tanpa harus diperintah, ya kan? Nah, kalau robot berarti AI bukan? AI bukan? AI. Robot harus diperintah. Kalau AI kan layaknya manusia yang tidak harus diperintah. Jadi robot bukan. Kalau mesin cuci, kalau Google Maps, kalau apa lagi? Selain itu, ChatGPT. Sabita apa ChatGPT? Semua informasi yang kalian butuhkan ada di ChatGPT. Kalau tidak tahu, misalnya itu kasih tugas, tidak ada di buku jawabannya, silakan kalian cari jawabannya di ChatGPT.
Ya. Jadi secara umum sistem kerja kecerdasan AI buatan adalah dengan menyerap data dalam pola, ya, dalam pola untuk membuat prediksi tentang kondisi pada masa mendatang. Itu adalah secara umum gambaran dari AI, ya. Kali ini kita akan tahu dulu tujuan pembelajaran kita untuk belajar AI ini apa saja, ya. Kalian itu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi, menjelaskan dan memberikan contoh karakteristik kecerdasan AI. Apa saja sih kecerdasan yang dimaksud di atas? Contohnya yang pertama, kalian itu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, ya. Pengguna teknologi yang cerdas, jadi memanfaatkan media atau teknologi itu secara cerdas, jangan menggunakan media atau aplikasi itu dimanfaatkan untuk merugikan diri sendiri. Lalu yang kedua, mengembangkan keterampilan abad ke-21. Lalu melihat peluang di masa depan dengan menggunakan AI, kalian bisa melihat apa saja yang akan terjadi. Ada istilah seluruh dunia itu bisa melihat melalui. Yang keempat, membangun etika digital. Etika itu berarti tata cara kalian menggunakan digitalisasi, menggunakan handphone, menggunakan laptop, ya. Itu ada etikanya sehingga kalian bisa menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Nah, ini ada contoh-contoh dari AI. Yang pertama itu ada foto. Foto. Foto ini biasanya kita temukan di aplikasi Facebook, ya. Kalau kalian punya Facebook atau mama main Facebook, aku foto itu biasanya di foto itu aku keluar. Kalau ingin nama temannya, sudah teman dengan kalian di Facebook atau di IG, sehingga dia bisa menentukan sendiri orang yang ada di foto tersebut. Yang kedua ada gambar aplikasi. Kamu belanja SOP itu adalah salah satu contoh dari AI, ya. Dan apapun bisa dalam satu aplikasi. Ya. Yang ketiga ada chatbot. Siapa yang pernah gunain chatbot? Chatbot itu adalah chat robot. Jadi apapun yang kalian sama seperti ChatGPT, ya, chatbot itu. Terus Siri yang ada di aplikasi handphone, biasanya ada di iPhone, ya. Siapa pakai iPhone HP-nya? Nah, biasanya ada apa yang kamu cari itu tinggal ngomongin aja di aplikasi Siri langsung keluar. Saya meminta alamat rumah Pak Jokowi langsung keluar. Atau saya mau minta alamat rumah Pak Prabowo, misalnya. Nah, selanjutnya dari contoh-contoh AI tadi, kalian akan mengetahui tentang adanya mesin cerdas dan non cerdas, ya. Mesin cerdas itu apa, Bu? Mesin cerdas apa sih? Mesin cerdas, ya, mesin cerdas itu cara kerjanya itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya, lalu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diulang atau diperintah lagi. Itu mesin non cerdas. Mesin cerdas. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi. Itu adalah mesin non cerdas. Jadi di rumah kalau masak nasi emangnya berasa dimasukin ya? Tidak kan? Harus dipencet tombol memasak. Mau cuci pakaian, masukin mesin cuci atau pakai langsung kering. Ya kan? Harus dipencet tombol pengeringkan dulu. Tapi kalau seperti contohnya tadi Facebook atau Siri, apapun yang kalian minta itu pastilah langsung diberikan informasi. Nah, itulah bedanya antara mesin cerdas dan non cerdas. Kalkulator, kalkulator yang kalian gunakan bukan di handphone, ya, itu adalah termasuk dari mesin non cerdas. Kenapa? Karena kita yang memerintahnya, menjalankannya, ya, menjalankan mesin tersebut. Tidak otomatis. Contoh AI. Terus mesin cerdas dan non cerdas. Pengertian AI. Nah, contoh AI tadi sudah kita ambil. Contohnya Google Maps. Terus aplikasi Facebook, ChatGPT, chatbot, ya. Ada lagi di dunia otomotif itu biasanya mobil yang bisa jalan sendiri atau mengenali medannya, mengenali jalannya tanpa kita arahkan kemudinya, ya. Itu mobil pintar. Nah, Ibu jelaskan, ya. Kira-kira bagaimana kalian bisa tahu sebuah aplikasi di ponsel pintar kalian itu, ponsel pintar atau handphone kalian itu bisa berpikir dan belajar seperti manusia? Siapa yang bisa jawab? Gil, silakan Gil. Kita bisa tahu karena kita dapat memperoleh informasi dengan cepat, ya. Itu salah satu dari bagaimana sih cara kita mengetahui sebuah aplikasi itu belajar seperti manusia. Oke, di sini kita akan melihat sebuah video.
mobil Tesla. Oke, ada berapa contoh AI tadi? Ada banyak ya, mulai dari aplikasi sampai penggunaan dalam dunia otomotif. Otomatis, Sabita. Oke, kemarin sudah Ibu bagi kelompok, ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Kita akan mengambil satu permasalahan tentang penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini kita akan mengambil contoh masalah penggunaan Google Maps. Ya, anak-anak berkelompok dipersilakan untuk membuat peta konsep tentang penggunaan Google Maps. Ya, nah kemarin kan Ibu sudah suruh untuk cari beberapa rekomendasi tentang penggunaan Google Maps sebelum kita masuk ke dalam pekerjaan kelompok pada hari ini. Ya. Alat dan bahan telah disiapkan. Sudah, silakan keluarkan alat dan bahan ya. Ya, silakan keluarkan alat dan bahan. Ibu juga akan membagikan lembar kerja penilaian kelompok. Silakan isi jawaban yang harus dijawab. Jadi ada yang mengerjakan tugas. Ya, nanti kita presentasi ke depan. Ibu pilih salah satu. Bahkan dalam nama kelompoknya. Ya, KKPD-nya? Oke, terima kasih ya. Tugas kelompoknya dengan ini Ibu akan mempersilakan nomor 1. Pastikan hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan. Nomor 1. Silakan. Oke, terima kasih kepada kelompok Geo. Di sini kelompok Geo telah menjelaskan bagaimana cara kerja Google Maps dengan kecerdasan artifisial. Ya, terima kasih kelompok Geo. Silakan kembali ke tempat. Oh ya, Geo saja perwakilan sini Geo. Ya, ada yang ingin bertanya silakan Sabita. Ingin bertanya apa Sabita? Oke, pertanyaan Sabita adalah bagaimana cara Google Maps memecahkan masalah untuk menemukan rute terbaik. Itu jawaban dari Geo. Bagaimana Sabita? Ya? Silakan kembali lagi. Oke, anak-anak, dapat kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini, ya, bahwa penguasaan etika dalam dunia digital itu peserta didik itu tidak hanya memahami, ya, kalian tidak hanya memahami tentang manfaat dari AI, tetapi juga dapat menerapkannya secara langsung dan bertanggung jawab. Contohnya tadi kita sudah mempraktekkan tentang pembuatan peta konsep Google Maps, pemanfaatan Google Maps. Selain itu, kesadaran kritis terhadap AI, bahwasanya kalian dapat menyadari bahwa AI generatif itu memiliki keterbatasan seperti potensi bias, halusinasi informasi, dan kurangnya pemahaman moral, sehingga tidak dapat digunakan sebagai salah satunya sumber kebenaran. Lalu, kesiapan dalam pembelajaran abad ke-21 itu bahwasanya dengan memahami etika dan limitasi AI, peserta lebih siap untuk memanfaatkan teknologi secara bijak. Baiklah, anak-anak, sekian dulu pelajaran kita tentang kecerdasan artifisial pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari
dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Saya akan datang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.